Sementara itu pemirsa, puluhan ponsel pegawai di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten dirazia polisi. Hasilnya, 3 orang pegawai, 1 diantaranya berstatus ASN, kedapatan bermain judi online. Pemirsa, seorang aparatur sipil negara ditangkap polisi karena terlibat judi online. Ia pun terancam hukuman pidana dan sanksi disiplin. Kita ke informasi lain pemirsa, Satgas Pemberantasan Judi Online menyerahkan nama-nama pegawai kementerian dan lembaga yang bermain judi online. Daftar nama tersebut diserahkan atas permintaan kementerian dan lembaga terkait. Aparatur sipil negara Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi yang terbukti terlibat judi online akan dipecat dengan tidak hormat. Hal ini dinyatakan oleh Menteri Komdigi Mutia Hafid Jumat 1 November 2024. Saat ini, para pejabat dan pegawai yang diduga terlibat praktik judi online itu akan dinonaktifkan karena telah ditetapkan sebagai tersangka. Puluhan ponsel pegawai di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten ini dirazia polisi. Ya, hasilnya 3 orang pegawai, 1 diantaranya berstatus ASN, kedapatan bermain judi online. Selain membuat surat pernyataan tidak lagi bermain judi online, ketiga pegawai juga akan diberi sanksi pembinaan. Halo pendengar, perkenalkan saya Berliana dari kelompok 2 Angkatan 63. Jadi hari ini kita akan diskusi terkait masalah yang sedang viral akhir-akhir ini, yaitu PNS yang bermain judi online atau slot. Langsung saja kepada rekan Akbar, menurutmu seberapa parah masalah ini? Wah, Dewi, kalau menurut saya ini sangat mengkhawatirkan. Tahun lalu saja terdapat 165 anggota Satpol PP Jakarta ketahuan main judi online dengan total transaksi 2,3 miliar. Salah satunya sampai deposit 194 juta loh. Agak-agak main-main ya total uang yang udah dihabiskan untuk judi online. Nah, menurut Lutfi, kenapa ya PNS itu bisa terjerat judi online? Itu zaman sekarang ketika Bener banget sih, emang di kantor itu perlu adanya pengawasan terkait judi online. Kalau dari rekan Samuel, bagaimana pendapatmu dari sisi hukum? Dari sisi hukum ya, sebenarnya ini bukan cuma masalah pribadi, Debbie. PNS yang bermain judi online sangat mudah untuk menurunkan integritas. Mereka seperti mudah untuk disogok maupun korupsi. Bayangin aja kalau yang main judi itu pejabat, bisa mempengaruhi tender proyek, bahaya kan? Bahaya banget itu. Kenapa ya mereka tuh susah banget buat berhenti judi online? Kalau menurut Idris gimana? Judi online itu bukan bikin kecanduan, Debbie. Otak mereka diprogram untuk terus bermain. Kalau menang, mereka senang. Kalau kalah, mereka main lagi, berharap menang. Inilah lingkaran setan yang susah diputus, Debbie. Pasti, judi online tuh emang lingkaran setan yang harus diputus. Kalau menurut Akbar, apakah sudah ada tindakan dari pemerintah terkait judi online ini? Kalau dari pemerintah, untuk dari pemerintah sudah buat satgas khusus lewat keputusan presiden sih. Kominfo juga udah tutup hampir 3 juta konten judi online. Serta Kementerian Perhubungan menerbitkan surat edaran nomor SE MHB 3 tahun 2024 tentang pencegahan dan penanggulangan judi online serta segala bentuk penjudian lainnya di lingkungan Kemenhub. Hal ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Presiden nomor 21 tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Judi Daring dan bertujuan memperkuat integritas dan improfesionalisme pegawai. Bagus juga ya tindakan pemerintah tersebut. Kalau menurut Lutfi, dari sisi pemerintah untuk mengatasi judi online di lingkungan ASN itu sendiri gimana?
Kalau menurut rekan Samuel, apakah langkah-langkah tersebut efektif? Menurut saya sih ini lumayan efektif, tapi sebenarnya ini belum maksimal karena bandar judi terus sangat ganti situs terus. Makanya kita butuh kerjasama pihak-pihak polisi, bank, provider internet, sampai masyarakat hingga keluarga. Idris, menurut kamu gimana cara membantu PNS yang sudah kecanduan judi online? Yang pertama, mereka harus mengaku dulu kalau ada masalah. Terus cari bantuan ke psikolog atau konselor. Keluarga juga harus mendukung, Debbie. Yang terakhir, ganti kebiasaan main judi dengan kegiatan positif seperti olahraga. Bagus banget tuh idenya. Kalau Lutfi sendiri ada nggak saran buat para PNS yang dengerin podcast ini? Betul banget. Nah, menurut Akbar, apa solusi jangka panjangnya? Kalau menurut saya ada 3 hal. Yang pertama, terus blokir situs judi dan kejar bandarnya. Yang kedua, tingkatkan kesejahteraan PNS biar nggak tergiur judi. Dan yang ketiga, edukasi terus-menerus tentang bahaya judi online tersebut. Itu, Debbie. Samuel, apa pesan-pesan dari kamu untuk masyarakat? Pesan dari saya untuk masyarakat, jadi gini, apabila kita melihat PNS bermain judi online, segera laporkan ke atasannya atau ke polisi. Ini bukan untuk ngadu, tapi untuk menjaga negara kita bersih dari korupsi. Begitu, Dewi. Kalau untuk rekan Idris, ada pesan terakhir? Untuk PNS yang masih main judi online, berhenti sekarang juga. Cari bantuan sebelum terlambat. Ingat, keluarga dan karir lebih penting dan lebih berharga daripada uang judi. Baik, terima kasih untuk semua narasumber. Bagi para pendengar, mari kita jaga integritas PNS Indonesia. Jangan biarkan judi online merusak pelayanan publik kita. Sampai jumpa. Mantap, mantap.